yasihu bayu kulli tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yasihu lan sah apa bayu kulli tahirin adol saben-saben barang kang suci, mamlukin turkang den miliki, muntafain turkang den alak manfaat apa bihi kelawan kulla tahir, apa bihi kulla tahir. Wala yasihu lan ora sah apa bai'u ainin adol kahanan najisatin kang najis. Jadi ainun itu walaupun tidak ada tak marbutoh dia muannas, makanya naatnya bertak marbutoh. Ainin najisatin kahanan najisatin kang najis. Wala lan ora sah ngedol wala ma lan ora sah ngedol barang la manfaata kang ora ono manfaat iku maujud fihi ing dalem ma. War riba lan utawi riba fid dhahabi iku tetep ing dalem emas wal fiddati lan seloko atau perak. Wal makmumati lan ing dalem pira-pira panganan. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'ud dhahabi adol emas bid dhahabi kelawan emas. Walal fiddati lan ora sah adol perak kadzalika kaya mengkono emas. Dina al fiddah bil fiddah illa mutamasilan kejaba padan pinadan nakdan turkang kencleng kencleng wala bayma lan ora wenang ngedol barang ibta'ahu kang tuku sapa wong ing emak hatta yakbiduhu sahingga narimo sapa man ing emak, sehingga nompo atau narimo sehingga nompo sapa man ing emak. Wala bai'ul lahmi lan ora sah ngedol daging bil hayawani kelawan hayawan. Wa yajuzu lan wenang apa bai'ud dhahabi ngedol emas bil fiddati kelawan seloko mutafadilan hale kang luwih-luwihan nakdan tur kang kencleng. Wa kadzalika lan iku tetep kaya mengkono la yajuzu al makmumatu utawi panganan. Artinya la yajuzu mutafadilan al makmumatu utawi panganan. La yajuzu ora wenang apa bai'ul jinsi adol barang kang sajenis minha saking makmumat bimislihi kelawan sepadane jenis illa mutamasilan kejaba padan pinadan nakdan turkang kencleng. Wa yajuzu lan wenang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking makmumat bigoirihi kalawan sakliyane jenis mutafadilan hale kang luwih-luwihan nakdan turkang kencleng. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'ul gharori adol barang kang bujuk adol kelawan bujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu sareng sah naon bai'u kulli tahirin ngajual saban-saban perkara anu suci mamlukin anu dimiliki atau anu dibogaan muntafain tur anu dialap manfaat naon bihi kullu tahir. Wala yasihu sareng teu sah
naon bayu ainin ngajual perkara najisatin anu najis, ngajual barang anu najis. Wala ma sareng teu sah ngajual perkara la manfaata anu teu aya manfaat eta maujud fihi dina ma. War riba sareng ari riba fid zahabi eta tetep dina emas wal fiddati sareng perak wal makmumati sareng dina pirang-pirang kadaharan. Wala yajuzu sareng teu meunang naon bai'ud zahabi ngajual emas bid zahabi kalawan emas. Walal fiddati sareng teu meunang ngajual perak kadalika saperti bai'ud zahab bid zahab. Berarti tidak sah bai'ul fiddah bil fiddah illa mutamasilan angin sepadan nakdan tur nakdan kan celek kan bahasa Arab. Kontan, nakdan itu kontan dan serah terima. Nakdan. Wala bayyuma sareng teu sah ngajual perkara ibta'ahu anu meuli ieu sikman hu kana emak hatta yakbiduhu sahingga narima itu sikman karena itu emak. Wala bai'ul lahmi sareng teu meunang ngajual daging bil hayawani kalawan hewan. Wa yajuzu sareng wenang naon bai'ul zahabi ngajual emas bil fiddati kalawan perak mutafadilan halna leulewihan. Maksudna halna dileuwihan anu aya nu ngaleuwihan. Nakdan tur anu kencleng kontan. Wa kadzalika sareng nya kitu deui la yajuzu sareng eta tetep nya kitu deui la yajuzu al makmumatu ari pirang-pirang kadaharan. La yajuzu teu meunang naon bai'ul jinsi ngajual jenis min hatina makmumat bimislihi kalawan sepadan jenis illa mutamasilan angin anu sepadan nakdan tur kontan. Wa yajuzu sareng wenang naon bai'ul jinsi ngajual jenis min hadina makmumat bi ghairihi kalawan liyana jenis mutafadilan halna aya nu ngaluwihan nakdan tur kontan. Wala yajuzu sareng teu meunang naon bai'ul gharori ngajual kalawan nipu atau kalawan goror, kalawan nipu goror atau samar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas apa itu jual beli, apa yang dimaksud dengan B, kemudian ada rukun-rukun B. Apa aja arkanul B kemarin? Arkanul B adalah al-aqidan, yaitu dua orang yang berakad. Siapa berarti yang berakad? Bai wal mushtari, penjual dan pembeli. Kemudian ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu apa? Barang yang dijual dan yang ditukarkan dengan barangnya, itu disebut dengan saman dan musman. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah sigot. Sigot itu apa? Ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab, harus ada qabul, itu 3 rukun. Kemudian dalam akiden itu ada syaratnya. Itu diantaranya dia harus mutlaqut tasarruf. Apa itu mutlaqut tasarruf? Itu balik, berakal, dan rosyid. Balik, akil, rosyid. Itu syarat dari akidah. Diantara juga termasuk tidak boleh ada paksaan. Kemudian kemarin ada hukum jual beli, hukum taklifinya. Hukum asal jual beli itu apa? Mubah. Tetapi terkadang jual beli itu dihukumi wajib. Seperti apa? Yang wajib jual beli menjual kepada orang yang muntor, kelaparan ya. Muntor kalau nggak dijual kepada orang itu mati, maka wajib. Kemudian ada yang mandu.
yang sunnah seperti apa? Menjual kebutuhan manusia, perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau mubah itu kan asal. Kemudian yang makruh seperti apa? Nah, menjual beli kain kafan. Atau kemarin ada istilah bai'ul ainah. Bai'ul ainah. Dan ada jual beli yang haram. Jual beli yang haram ini terbagi dua. Ada yang haram tetapi tetap sah, dan ada haram tetapi haram dan tidak sah. Haram tetap sah seperti apa? Seperti jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan kedua di hari Jumat. Itu kan ketika khatib sudah naik ke mimbar, kan? Maka itu haram, tetapi jual belinya tetap sah. Kemudian yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat, seperti nanti syarat-syarat yang lain. Nah, sekarang kita masuk, kemarin juga membahas tentang salah satu asya. Itu salah satu asya itu termasuk syarat apa? Syarat mabi', syarat barang yang dijual. Barang yang dijual termasuk. Ya, ada yang musyahadah. Oh, ini satu mabi'nya ini yang sekarang ya. Syarat dari ma'qud alaih. Syarat dari ma'qud alaih itu bai'u kulli tahirin wa yasihu di sini ya, baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu, dan sah bai'u kulli tahirin, jual beli segala sesuatu yang sah, yang suci, mamlukin dan dapat dimiliki, muntafa'in bihi dan bermanfaat. Berarti di sini yang disebutkan ada 3 syaratnya. Yang pertama, syarat ma'qud alaih itu harus suci. Yang kedua harus mamluk, dapat dimiliki. Yang ketiga muntafa'in bihi, harus bermanfaat. Di situ dilihat di syarat. Wa yasihu bai'u kulli tahirin mamlukin muntafa'in bihi. Wa sarrahal musannifu bimafhumi hadzal asya'i fi qoulihi. Musannif menjelaskan mafhum dari yasihu bai'u kulli tahirin dan seterusnya itu dengan apabila yang sah itu jual beli barang yang suci, berarti wala yasihu bai'u ainin najisatin, berarti tidak sah menjual benda yang najis. Seperti apa kemarin? Seperti kotoran, menjual anjing, itu hukumnya tidak sah. Jadi kalau tidak sah ya haram. Jual beli khamr itu tidak sah. Terus jual beli kotoran seperti pupuk ya, yang dari kotoran itu tidak sah jual belinya. Tetapi bisa dengan apa? Kalau mau ditransaksikan dengan naqlul yad. Naqlul yad. Jadi saya akan memindahkan kekuasaan saya terhadap kotoran ini dengan sekian rupiah misalkan kepadamu. Seperti itu. Wala mutanajisatin, dan termasuk juga tidak sah sesuatu yang mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Najis itu najisnya. Kalau mutanajis barang yang terkena najis. Berarti kalau barang terkena najis bisa dihilangkan, bisa disucikan. Seperti batu terkena kotoran ayam, berarti yang najis apa? Kotoran ayamnya. Kalau batunya mutanajis. Sama seperti pakaian. Pakaian itu bukan najis tetapi mutanajis kalau terkena najis. Di sini dicontohkan ka khamrin, seperti khamr. Khamr kan jelas. Khamr mah itu najis. Kemudian waduhnin au khollin, dan seperti minyak atau khollin. Khollin itu cuka, mutanajisin yang terkena najis. Maka itu juga tidak boleh. Jadi duhnin itu tidak boleh, tidak sah kalau menjual minyak atau menjual cuka yang terkena najis, wanawihi dan sebagainya. Seperti susu misalkan, air yang sudah terkena najis itu tidak sah dijual belikan. Kalau airnya sedikit, wal asal misalkan, dan madu sudah terkena najis tidak sah. Mimma la yumkinu tathiruhu, dari sesuatu yang tidak mungkin disucikan. Jadi mutanajis di sini yang tidak bisa disucikan.
Termasuk kalau menjual kulit bangkai itu hukumnya apa? Jildul maitah hukumnya Muta najis. najis atau mutanajis? Najis. Najis. Tetapi bisa disucikan dengan cara disamak. Sama. Bida begi, ya kan? Illa idza dubigo, kecuali apabila disamak. Nah, kalau sudah disamak, baru itu nanti dia bisa sah untuk diperjualbelikan. Kalau masih belum disamak, kulit bangkai, kulit maitah itu apa? Maitah itu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Jadi tidak memenuhi syarat proses penyembelihan. Berarti diantaranya apa? Seperti kalau hewannya mati mendadak, itu kan menjadi maitah, bangkai. Atau disembelih tetapi tidak memenuhi syarat. Katakan itu hanya hulkumnya yang terpotong, marinya tidak. Berarti tidak sah penyembelihannya. Berarti hewan yang mati itu menjadi maitah. Berarti hukumnya najis. Nah, maka yang najis seperti itu baru bisa cuci ketika disamak. Kalau hasil penyembelihan kulitnya itu najis juga gak? Tidak. Misalkan seperti musim kurban. Ada kulit hasil sembelihannya yang sah, maka kulitnya itu tidak najis. Tetapi hanya mungkin mutanajis. Mutanajisnya karena apa? Terkena darah. Darah kan itu hukumnya najis. Itu. Jadi tidak sah jual beli perkara yang najis. Jadi syarat yang pertama, mabe itu harus sesuatu yang suci. Yang kedua, wala bai'uma la manfa'ata fihi, dan tidak sah jual beli perkara atau benda yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa di sini disebutkan? Ka'aqrobin, seperti kalajengking, wanamlin dan semut, wasab'in dan hewan buas, layan fa'u yang tidak bermanfaat. Beda lagi kalau hewan tersebut bermanfaat seperti kalajengking. Misalkan kalajengking iseng ya, kalajengking dijual, nemu kalajengking dijual nggak sah karena tidak bermanfaat. Semut juga, misalkan nemu semut yang banyak ada di mana-mana, ini saya nemu semut dijual, itu tidak sah karena tidak ada manfaatnya. Buat apa semut kan? Bahkan termasuk di seperti dalam takrot itu ada jual beli rumput yang kecil. Misalkan hanya satu rumput kecil dijual, tidak sah. Karena buat apa kan rumput kecil? Tidak ada manfaatnya. Malah manfaat fihi. Kan termasuk di situ alat malahi, alat lahwi, seperti alat musik yang mengharapkan kan berarti otomatis tidak bermanfaat. Itu juga tidak sah. Kecuali kalau yang bermanfaat, misalkan hewan buas yang bermanfaat, misalkan serigala, sengaja dijual belikan untuk berburu, maka itu bisa. Serigala kan hewan buas, tapi digunakan untuk berburu, itu ada manfaatnya. Wariba itu, guys, itu penjelasan tentang mabit, barang yang diperjualbelikan itu. Jadi harus apa? Suci, harus bermanfaat dan harus dapat dimiliki. Nah, mamlukin, dimaksud dengan mamlukin apa? Benda tersebut dimiliki, jadi tidak sah dimiliki atau kita diberi kekuasaan untuk mentasarufkan bendanya. Jadi nggak bisa, misalkan ini di sini ada karpet, ini karpetnya karpet pondok, terus saya jual, maka itu jual belinya tidak sah karena bukan tidak dimiliki karpetnya. Bendanya itu harus dimiliki. Atau menjual manusia yang merdeka, maka itu tidak sah. Misalkan saya punya teman saya ini, dia pemalas, gawena sare, jual ya tidak baraha, wani baraha, tidak sah. Gitu. Karena memang tidak bisa dimiliki. Itu yang dimaksud dengan mamlukin. Termasuk di situ juga ketika kalau yang fenomena sekarang itu yang banyak tadi itu seperti apa? Kalau di shop itu apa namanya? Kita apa nih kalau nggak boleh disebutnya. Jadi misalkan
Misalkan saya tidak menjual apapun, saya hanya menjuali gitu. Barangnya mah punya orang. Nanti ketika dia pesan, misalkan saya menjual kitab atau menjual buku lah, saya nggak punya bukunya, cuma saya tahu ada yang jualan buku gitu. Saya tahu ada yang jualan buku misalkan di sekitar sini, bukunya belum saya beli, masih punya orang. Terus Hamdan beli buku ke saya transaksi dengan Hamdan kirim uangnya, terus saya bilang iya nanti saya kirim, maka itu tidak sah. Karena apa? Karena bukunya tidak saya miliki, itu tidak sah. Sebutnya apa sih namanya? Ada di Shopee, Affiliate. bukan affiliate apa? Sebenarnya ada satu lagi disebutnya, itu kan sudah dibahas masa itu. Tanya sepi ya kan. Misalkan jual beli, saya beli terus kirimnya ke alamat anu, nanti dikirimnya ke alamat pembeli. Jadi seolah-olah saya sebagai seller, padahal bukan. Itu tidak sah juga, karena bendanya tidak saya miliki. Atau misalkan Hamdan mau jual HP, Hamdan gak bilang ke saya, gak bilang Pak jualkan HP, tapi tahu-tahu saya cuma tahu Hamdan lagi jual HP. Terus saya nanya ke orang, ada yang mau beli HP, kebetulan Hamdan jual, sok we dia aya HP mah ieu merek anu, sok dia duitna kayak dibikeun. Nah itu kan berarti soal saya menjual kan, padahal HP-nya milik Hamdan. Maka itu juga tidak sah, karena transaksi itu bendanya harus dimiliki oleh si bai, si penjual. Nggak bisa. Tuh. Kemudian enggak. Jadi yang barusan itu apa? Surutul mahfud alaih. Tuliskan tadi soal yang tidak disebutkan. Surutul mahfud alaih. Surutul mahfud alaih. Yang itu disebutkan berapa? Ada tiga istilah. Yang pertama tohir, ya harus suci. Yang kedua harus muntafa'an bi, harus bermanfaat. Yang ketiga mamluk, harus dimiliki. Dan itu yang tidak disebutkan adalah maqdur ala taslimi. Maqdur ala taslimi. Apa maqdur ala taslimi? Dapat diberikan. Jadi misalkan saya mau menjual sendal, tapi sendalnya nggak ada karena digosok. Mana sendal dijualnya? Nggak gosok, maka itu tidak sah. Harus ditemukan dulu. Atau menjual burungnya lepas. Mana burungnya? Tadi lepas kayaknya di sebelah sana, nggak bisa. Itu karena harus bisa diserahkan. Harus bisa diserahkan. Kemudian yang kelima harus maklum fi minyari syar'i. Harus dapat diketahui, artinya harus maklum dapat diketahui kadarnya dalam ukuran syarat, menurut syarat. Berarti kalau wazan bil mauzun. Jadi kalau kailun bil mikyal. Gitu. Seperti kalau sesuatu itu kalau ada bil mahdud. Jadi benda tersebut harus jelas ukurannya. Jadi misalkan kalau benda tersebut
diperjualbelikannya dengan berat, dengan timbangan, misalkan jual beli beras itu kan bisa dengan wazan, dengan kiloan, bisa dengan kailan, dengan takaran 1 liter 2 liter misalkan ya, atau dengan bilangan satuan, misalkan beli roti 1, nah itu harus ada jelas seperti itu. Maka itu syarat dari al-maqbud alaih. Jadi harus makluman atau fi nyarisati, jadi ainan wa qadron wa sifatan harus diketahui. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan riba. Oh di situ war riba oh ini pahili, bukan ini makluman tuh, bukan kimia lisan tadi. Ini nanti dalam tamasul ya. Maklumun ainan kalau ini. Maklumun ainan wa qadron wa sifatan. Dia juga termasuk ainan wa qadron wa sifatan. Jadi dia harus diketahui ainnya yang mana. Misalkan saya mau menjual spidol yang mana yang dijual. Kemudian menjual qadron. Menjual qadron itu harus diketahui apa? Kadarnya, yaitu yang seperti tadi nyari syar'i. Di kadarnya berapa dijualnya. Misalkan saya beli beras, nggak jelas segimana belinya, kan nggak bisa. Harus jelas yang dijualnya, yang dibelinya berapa, 1 kilo, 2 kilo atau berapa. Kemudian sifatnya, misalkan membeli baju itu harus tahu sifatnya bajunya seperti apa. Jadi nggak bisa dalam istilah kita membeli kucing dalam karung. Makanya mystery box yang kayak gitu kan, itu tidak sah. Karena kan itu tidak memenuhi syarat ini, tidak maklum. Kita nggak tahu apalagi di dalam mystery box itu ada apa isinya. Maka jelas itu hukumnya tidak sah. Nggak tahu apakah isinya ada pulpen, apakah isinya ada bola, apakah ada pensil, kan nggak tahu mystery box. Itu syaratnya. Jadi ini sebutul maqbul alaih. Tohir mutafaqan bi makhluk. Kemudian 4 makhluk atas bumi dan maklum ainan wa qadron wa sifat. Harus diketahui sifatnya seperti apa. Tuh, selanjutnya kita masuk bahasan riba. War riba fid dhahabi. Riba itu fid dhahabi ada di dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mahkumati dan makanan-makanan. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'ud dhahabi menjual emas bil dhahabi dengan emas. Walal fiddati kadalik dan tidak sah menjual fiddah dengan fiddah. Maksudnya kadalik itu sama seperti dhahab bil dhahab. Berarti tidak sah juga fiddah bil fiddah. Menjual perak dengan perak, artinya beli perak dengan perak, beli emas dengan emas atau tukar emas dengan emas. Illa mutamasilan kecuali sepadan. Jadi kalau emas 10 gram boleh ditukar dengan emas 10 gram juga. Perak 100 gram boleh ditukar dengan perak 100 gram juga. Kalau emas misalkan yang satu emas keluaran baru, yang satu keluaran lama, cetakan baru, cetakan lama. Yang baru itu 10 gram, yang lama 12 gram. Tapi mau aja itu yang punya 12 gram itu karena pengen ya model baru gitu. Walaupun sama-sama ridho, tetap hukumnya tidak sah, gitu ya. Jadi walaupun yang namanya innamal bayu antarodin itu jual beli itu yang penting saling ridho. Itu nggak bisa dipahami langsung mentah-mentah saling ridho. Kalau nu penting mah ridho, ya udah nggak usah ada bahasan muamalah. Yang penting iya ridho. Mau riba mau tidak, nu penting mah ridho, itu tidak perlu kesulitan nurut kita benar. Kalau nu penting mah asari, nah itu bahayanya. Nu penting mah kepada ridho, teu naon kurang rugi gitu. Tidak bisa seperti itu, ada aturannya. Ya, tidak boleh. Maka kalau emas sama-sama emas itu harus mutamasilan,
Mutamasilan itu apa? Sepadan. 10 gram dengan 10 gram, 5 gram dengan 5 gram. Perak dengan perak juga sama. Selain mutamasilan harus sama, syaratnya juga harus nakdan. Nakdan itu apa? Nakdan itu hulul wa taqobud. Hulul itu kontan, taqobud itu harus serah terima fi majlisin akdi, serah terima di majelis akad. Wala bayu mabda'ahu hatta yakuda, tidak sah menjual barang yang belum dia terima. Nah, kita lihat dulu di sini salahnya. Maka di sini kalau kita lihat riba itu di sini hanya disebutkan pada emas dan perak. Artinya transaksi dalam jual beli emas, perak dan makanan dia memiliki syarat yang lain selain dari syarat-syarat pada jual beli yang lainnya. Makanya di sini disebut emas, perak dan makanan itu disebut malun ribawi. Malun ribawi itu adalah benda riba. Malun ribawi. Malun ribawi. Malun ribawi itu tadi disebutkan apa saja? Ada al-dhahab. Kemudian dua al-fiddah. Dan disebutkan apa satu lagi? Al-ma'mumat. Jadi emas, perak dan al-ma'mumat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, walaupun yang disebutkan emas dan perak, dan di sini hanya makanan, dalam makanan itu sebenarnya yang disebut itu seperti gandum, itu termasuk ribawi. Tetapi Imam Syafi'i beliau berijtihad bahwa yang dimaksud itu bukan hanya gandum dan yang disebutkan di dalam hadis, tetapi yang dimaksudkan adalah yang memiliki ilat seperti makanan. Makanya di sini emas perak yang memiliki ilahnya itu apa ini? An-naqdiyah. Kan ya? Nakdan itu apa? Nakdan itu emas dan perak. Makanya ilah di sini ya harus diperhatikan. Ilah dari emas perak itu adalah an-naqdiyah. Kalau ini al-ma'mumat ini sedikit ilah. Ilahnya karena dia makanan. Makanya juga atau kalau disebutkan dengan kata lain ilahnya at-ta'am. Atau al-ma'mumat langsung itu bisa. Jadi di sini kita sudah mengenal ada dua ilat yang menjadikan benda tersebut termasuk malun ribawi. Kenapa disebut malun ribawi? Karena dalam transaksi jual beli malun ribawi harus memenuhi syarat-syarat yang lain. Selain dari tadi apa? Harus suci, harus bisa dimiliki, harus bermanfaat, harus bisa dipasrahkan, harus makruh. Untuk malun ribawi itu dia memiliki syarat-syarat yang lain. Maka di sini jelaskan syarat-syaratnya. Ini tahadal illatu wal jinsu. Al-illah wal jinsu. Apabila sama ittahadat al-illatu wal jinsu. Kalau ilat dan jenisnya ittahadat sama, maka di sini ada 3 syarat yang di situ disebutkan. Yang pertama syaratnya harus di situ ya, dari situ apa? La yajuzu bai'u dzahabi bidzahabi. Yang disebut ilat itu tadi apa? Anak dia, seperti jual beli emas dan emas. Kan itu ilatnya sama. Yang pertama ilatnya anak dia. Jual beli misalkan jual beli emas dan emas, ilatnya sama enggak?
Sama, yaitu an-naqdiyah. Jenisnya sama gak? Sama-sama emas. Berarti itu ittahadat al-illatu wal jinsu. Ilatnya sama dan jenisnya sama. Jual beli emas dengan emas. Berarti di situ ilatnya apa? Jual beli emas dan emas ilatnya apa? Iya, ilat. Ilat itu ini Pak. Ilatnya apa? An-naqdiyah. Karena alasan dia adalah emas atau perak. Kemudian jual beli emas dan emas jenisnya apa? Emas. Gitu ya. Itu jenisnya emas. Maka apabila ilat dan jenisnya sama, atau contoh yang lain, misalkan jual beli beras dengan beras, ilatnya sama gak? Sama. Apa ilatnya? At-ta'am. Kemudian jenisnya sama gak? Sama-sama beras. Maka apabila jual beli yang sama ilat dan jenisnya, syaratnya ada 3. Yang di situ disebutkan harus mutamasilan. Kemudian yang kedua, kalau di situ kan disebutkannya langsung nakdan, kan? Nakdan itu apa? Emas dan perak. Itu nakdia. Nakdan itu apa? Jual Hulul beli. dan taqabud. Hulul itu apa? Kontan. Taqabud harus serah terima di majelis akad. Jadi di situ disilahkan nakdan itu apa? Hulul wa taqabud. Berarti syarat apabila ilat dan jenisnya sama itu ada 3. Yang pertama harus tamasul, biar sama dengan masdar. Yang pertama harus tamasul. Tamasul itu masdar dari habis itu ini mutamasil. Tamasul. Harus tamasul. Tamasul itu apa? Sepadan. Tadi kalau jual belinya emas berarti 10 gram emas harus dengan 10 gram emas. Kalau 10 kilo beras harus dengan 10 kilo beras juga. Kalau yang 9 kilo Sama. tidak sah. Karena apa? Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, bagian dari nakdan itu harus hulul. Hulul itu apa? Kontan. Kontan itu artinya tidak menyebutkan tempo. Misalkan saya nuker beras ke Hamdan, sama-sama 10 kilo. Hamdan ngasih ke saya beras Hamdan, tapi beras saya masih di asrama. Terus saya pulang dulu ke asrama ngambil beras, maka itu hukumnya riba. Itu mah nanti tidak takubud ya kalau seperti itu. Misalkan saya bilang nanti ya sore, nanti berasnya sore. Misalkan saya udah terima dari Hamdan berasnya, terus saya bilang nanti ya beras yang dari saya nanti sore ya, kata Hamdan iya, maka itu riba karena tidak memenuhi syarat hulul, tidak kontan. Walaupun cuma sebentar, nggak mesti yang namanya harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Walaupun misalkan hanya nanti ya 10 menit lagi uang kamu punya kamunya saya kasih, saya terima dulu punya kamu, maka itu termasuk riba karena tidak memenuhi syarat ini hulul, kontan. Nah itu yang dimaksud dengan kontan. Apa itu hulul? Tidak menyebutkan tempo. Artinya tidak muajjalah, tidak menyebutkan tempo. Kemudian yang terakhir syaratnya taqabud. Taqabud itu harus serah terima di majelis akad. Serah terima di majelis akad. Misalkan tadi saya misalkan sekarang contohnya nuker uang. Uang saya 100.000, lembar 100.000. Saya mau nuker ke Hamdan dan nuker uang ya 100.000, kata Hamdan teh, oh iya, kela uangnya di kamar, tapi uang saya sudah diambil sama Hamdan, maka itu juga termasuk riba. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat taqabud. Karena para ulama mufassirin memasukkan bahwa uang itu termasuk pada an-naqdiyah. Nah ini yang sering terjadi. Walaupun saya ridho, Hamdan juga ridho kan, tapi tidak memenuhi syarat, tidak taqabud, tidak serah terima di majelis
akan. Misalkan di sini kan transaksinya, ya dan nuker uang punya 50-an dua tuh, punya 50-an dua ada di kamar, tapi sambil dibawa uang saya udah diserahkan ke Hamdan, terus Hamdan ke kamar ngambil uang, maka itu juga riba. Itu tak masuk gak? Tak masuk gak? Tak masuk, sama-sama 100.000. Hulul gak? Hulul karena tidak menyebutkan tempo, nggak bilang ini sekarang uangnya nanti malam kan, tapi langsung hulul, tetapi tidak terkabul. Kenapa? Karena Hamdan sudah meninggalkan majelis akad. Kan di sini majelis akadnya di aula, sudah meninggalkan majelis akad ke sana. Terus baru diambil, maka itu tidak terkabul. Nah ini yang sering terjadi tukang dagang biasanya, banyak terjadi. Misalnya nuker uang, kalah uangnya di mana gitu, tapi udah dibawa uangnya, maka itu tidak sah. Jadi kalau mau nuker uang seperti itu, jangan dulu dikasihkan uangnya, tunggu dia juga bawa uang. Gitu. Jelas kalau kayak nuker misalkan nuker di mana, seperti mau lebaran, nuker ke uang receh, 100.000 jadi 90.000, jadi 95.000, itu jelas itu mah tidak memenuhi syarat yang mana. Tidak masuk. Tidak masuk, ya. Ini apabila bendanya ittahadat sama al-ilatu ilatnya wal jinsu dan jenisnya. Sekarang ini ikhtalafat al-illatu wal jinsu. Apabila berbeda al-illatu dan jenisnya. Contohnya apa? Berbeda ilah ulang dia satu yang ini dulu. Ini yang terakhir lah, kasih dulu ke kiri dulu. Itu bahasan terakhir. Apabila ini tahadat al-illatu wa talafat al-jinsu. Ini tahadat al-illatu wa talafat al-jinsu. Apabila ittahadat sama ilatnya dan ikhtalafat dan berbeda jenisnya. Contohnya seperti apa? Yang ilatnya sama tapi jenisnya berbeda. Emas dengan perak. Berarti misalkan ilatnya apa dari emas? Emas dan perak ilatnya apa? Sama-sama nakdiyah kan? Sama-sama nakdiyah. Jadi nakdiyah itu alat yang digunakan untuk tukar menukar, alat jual beli, alat transaksi. Makanya apabila sama ilatnya tetapi jenisnya beda, syaratnya cuma dua, yaitu apa? Itu syaratnya cuma dua. Itu harus nakdan. Kalau nakdan itu apa tadi? Hulul dan takobud. Hulul dan takobud apa hulul? Kontan. Takobud apa? Serah terima di majelis akad. Misalkan, berarti di sini syarat yang nggak ada apa? Yang tidak ada tamasul. Karena tidak ada tamasul berarti boleh emasnya 2 gram, peraknya 20 gram. Boleh. Gak mesti sama. Ini baru ini sesuai dengan kerinduan boleh. Karena tidak menyalahi aturan. Karena ini ilatnya saja yang sama. Berarti kalau ilat sama yang penting harus hulul, harus kontan, tidak boleh menyebutkan tempo. Misalnya nih emasnya peraknya nanti ya
besok, nanti ya malam, maka itu tidak boleh. Walaupun cuma sebentar, peraknya nanti ya lagi diambilin sini emasnya, nggak bisa. Itu sudah menyebutkan tempo, sudah tidak ulul, sudah menjadi muajjalan. Dan harus takobut. Takobut tadi harus tidak boleh berpisah di majelis akad. Jadi kalau majelis akad itu misalkan kalau kita dalam ruangan yang di dalam sebuah ruangan, maka salah satu keluar ruangan, maka dia berarti sudah keluar dari majelis akad. Kalau di dalam mobil, berarti sudah keluar transaksi, misalkan satu keluar dari mobil, berarti sudah keluar dari majelis akad. Kalau ruangannya misalkan rumah besar, berarti nggak usah harus keluar rumah, cukup dari ruangan di mana dia melakukan akad, misalkan di ruang tamu. Berpisah dari ruang tamu berarti sudah keluar majelis akad. Makanya harus takobut. Itu syaratnya cuma dua. Contoh yang lain. Contoh intahadatil illatu wa tarafa jinsu. Beras dan gandum. Beras dan gandum. Beras dan gandum apa ilatnya? To'am. To'am. Kemudian gandum to'am. Jenisnya sama nggak? Beda. Beras, gandum, kan? Beras, gandum. Berarti syaratnya berapa? Dua, yaitu hulu dan takobu. Sekarang kalau misalkan beras yang satu beras, namanya disebut beras Cianjur misalnya, yang satu lagi beras raskin, beras pulau, beras raskin. Ini masuknya kemana? Ke sini, ke situ, atau ke sini? Maksudnya mana? Ke ittahadatil illatu wal jinsu. Ittahadatil illatu wal jinsu atau tidak? Atau jenisnya berbeda? Yang satu berasnya beras bulog, yang satu berasnya beras apa? Beras super misalnya. Maksudnya kemana? Satu ilat beda jenis atau jenisnya berbeda? Jenisnya berbeda. Jenisnya sama, kan sama-sama Beras. Kan berasnya kan jenisnya tetap sama, jenisnya apa? Beras. Yang berbeda itu apanya? Jenisnya. Nau itu apa ya? Tipe. Itu yang berbeda, misalkan antara beras ini, maka yang berbeda itu namun warnanya, macamnya. Berasnya yang seperti apa? Macam dari berasnya. Tipenya, tipe berasnya. Sama seperti kurma apa nama kurma? Ajwa misalkan, kurma dengan kurma campuran gulana 50%. Itu sama jenisnya, sama ilat dan jenisnya atau tidak? Ilatnya sama lah ya, sama-sama makanan. Jenisnya sama nggak? Beda. Sama-sama kurma. Walaupun yang satu kualitasnya bagus, yang satu lagi kualitasnya jelek, itu tidak boleh. Maka dia termasuk kepada syaratnya harus tamasul, hulu dan takabur. Jadi walaupun pertukaran yang satu beras, tadi beras raskin, beras bulog, yang satu beras super, tetap harus tamasul. Kenapa? Karena jenisnya tetap sama-sama beras. Yang berbeda itu hanya naung, sedangkan perbedaan naung ini tidak mempengaruhi yang tiga ini. Jadi walaupun ilat sama, jenis sama, tetapi naungnya berbeda. Makanya tadi contoh yang pertama itu seperti yang satu emasnya emas yang bagus, yang satu lagi emasnya udah jadul. Emas jadul, satu emas model keluaran baru, katakanlah bentuknya lebih indah. Yang satu emasnya udah jadul, tetapi dari gramnya tetap sama. Tidak boleh misalkan karena tapi emas jadul 2 gram kadiakeun misalkan 10 gram kadiakeun ya 2 gram emas baru nggak bisa. Tetap harus, karena syaratnya tadi kita hadapi dengan dua jinsu harus tamsul, dulu dan ngobul. Bisa dipahami sampai sini? Nah. Selanjutnya di sini ada ini ikhtalafa fil ilat wal jinsu. Kalau ilatnya berbeda, jenisnya berbeda. Contohnya apa? Beras dan emas. Beras dan emas. Uang dan beras. Dan beras. Selain beras apa? Perak dan gandum. Uang juga termasuk ya. Uang itu para ulama masyhur itu berjanji bahwa uang itu termasuk pada anak dia. Kemudian misalkan beli karpet dengan uang. Itu berarti ilatnya sama nggak? Beda. Misalkan kita beli motor
dengan uang. Ilatnya sama nggak? Beda. Kalau apa? Kalau uang memiliki ilat ribawi kan? Memiliki kan tadi uang itu termasuk nakdia. Kalau motor enggak. Berarti itu sudah berbeda. Ilatnya sudah berbeda, jenisnya juga berbeda. Maka syaratnya apa? Tidak ada syarat yang tiga ini. Tidak wajib memenuhi tiga syarat ini. Seperti tadi membeli beras dengan uang. Gimana mau menyamakan uang dengan beras? Tamasulnya mau gimana? Susah kan? Makanya dengan nilai. Makanya motor itu mau dijual 10 juta, 5 juta asalkan si penjualnya ridho. Nah itu baru bisa. Walaupun misalnya oh iya motor jadul loh geng, tapi kalau sama-sama suka gitu, sama-sama cocok dengan harganya, dengan motornya, ya dijual mahal bisa-bisa aja, karena tidak ada syarat. Harus hulu dan takabur gak? Harus. Hah? Apa ini tadi? Motor dan uang. Harus kontan dan harus serah terima gak? Harus. Atau mau kredit motornya seperti ini? Enggak sah, gak ada yang sah kredit motor. Ingat di sini, ikhtalafatil illatu wal jinsu, berbeda ilat dan jenisnya, maka tidak ada syarat apapun. Jadi tidak wajib harus kontan, tidak wajib harus serah terima di tempat. Misalkan, dan saya beli misalkan Hamdanti jualan naon misalkan? Risol. Jualan risolnya di mana? Di kamar misalkan ya, masaknya di kamar itu di asrama. Ya dan beli risol, uangnya saya kasihkan ke Hamdan. Berarti itu sudah melanggar apa? Terus kata Hamdan teh nanti ya belum matang misalkan. Nanti sore matangnya. Ya misalkan nanti jam 5 matangnya. Ini sudah saya kasihkan uangnya ke Hamdan. Berarti itu sudah melanggar apa? Sudah melanggar hulul. Tetapi kan ini tidak melanggar karena nggak ada aturan wajib hulul kan? Itu tetap sah saja. Berarti tidak hulul. Kemudian tidak takobut juga. Nanti ambil aja ke kamar, transaksinya di sini. Nggak bisa. Nah, itu tapi tetap sah. Karena apa? Karena tidak berbeda ilatnya dan berbeda jenisnya. Jadi mau ngutang beli apapun itu boleh. Misalkan kayak tadi sah, tetap sah, tidak menjadi haram. Pokoknya yang harus syarat itu harus tamasul, hulu takabur kalau ilat dan jenisnya sama. Kalau ilatnya sama, jenisnya berbeda, hanya wajib hulu dan takabur. Bisa dipahami? Biasanya? Nah, kemudian ada istilahnya. Istilah ketika kita melanggar riba, makanya riba itu yang pertama, misalkan anwa'ur riba. Riba, macam-macam riba. Ada yang namanya ribal fadl. Ribal fadl itu adalah ketika jual beli sesuatu yang harus tamasul. Salah satunya ada yang lebih atau gampangnya ribal fadl itu ketika dia melanggar tamasul. Contohnya seperti apa? Contoh ribal fadl. Beras 2 kilo dan beras 3 kilo. Nah, beras 2 kilo dengan beras 3 kilo. Karena beras dan beras berarti dia termasuk pada ittahadatil illatu wal jinsu. Sama ilatnya sama jenisnya. Berarti harus tamasul. Ketika tamasul itu dilanggar, maka disebut riba fadl. Riba fadl. Dan termasuk riba fadl juga ada turunannya yang sering turunannya itu ada riba qor. Qordun itu apa? Hutang. Misalkan saya pinjam uang ke Hamdan pinjam uang 50.000. Terus kata Hamdan terus gaet nanti bayarnya 60.000 ya. Oke. Nah itu termasuk riba fadl. Apalagi itu kan uang dengan uang. Di situ kalau
Qard itu kalau yang salah satunya mengambil keuntungan, apa kaidahnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ada kaidahnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa. Setiap qard, setiap hutang piutang yang di situ menarik manfaat dari si mukrid, maka itu riba. Seperti tadi, kalau hutangnya tetap sah. Misalnya saya hutang uang 50.000, nanti dibayar 60.000. Berarti di situ terdapat naf'an kan, manfaat bagi si mukrid yang menghutangkan. Yang menghutangkan mendapatkan manfaat apa? Kelebihan 10.000. Pokoknya setiap yang mendapatkan manfaat dari hutang piutang maka itu adalah riba. Disebutnya riba qard. Riba qard ini bagian dari riba fadl juga. Riba fadl. Tapi kalau itunya si yang masih utangnya, yang mau bayar utangnya ngelebihin dengan yang sudah ini. Nah itu yang penting jangan dimasukkan ke dalam transaksi. Jadi misalkan tadi saya pinjam uang 50 ke Hamdan, terus nanti saya nggak ada transaksi, nggak ada perjanjian nanti dibayar 20, nggak ada. Tapi memang saya nanti membayarnya lebih sebagai bentuk terima kasih, bukan dari perjanjian dalam akad. Maka itu malah lebih baik seperti itu. Sunnahnya memang seperti itu. Jadi khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bagus dalam qada, dalam membayar. Jadi kalau misalkan minjam 50, baiknya itu dilebihkan, minjam uang baiknya dilebihkan. Asalkan tidak dimasukkan ke dalam akad. Kalau masuk ke dalam akad berarti masuknya riba al-qard. Riba al-qard itu apa? Termasuk kepada riba fadl. Karena di situ mengandung unsur kelebihan. Yang kedua ada riba nasab. Tadi kan riba al-qard, riba al-fadl, ada riba nasab. Riba nasab ini ketika tidak memenuhi syarat yang mana? Hulul atau takabur? Hulul. Tidak memenuhi hulul. Ketika tidak memenuhi hulul. Misalkan tadi seperti apa? Seperti tukar uang 50.000, tapi uangnya sudah diserahkan, saya ambil dulu di mana itu, maka tidak sah. Itu riba, masuknya kepada riba nasab karena dia melanggar hulul, ya. Kemudian satu lagi ada yang disebut riba al-yad. Riba al-yad. Riba al-yad itu apa? Berarti satu lagi apa? Melanggar takobul. Ketika tidak ada serah terima di majelis akad, berarti dia termasuk riba al-yad. Berarti itu artinya seperti ya saya duit nanti terus saya meninggalkan akad dulu, meninggalkan majelis akad, maka termasuk riba al-yad. Jadi itu kan tangan. Jadi dalam bahasa lain takobul itu sering disebutkan dengan yadan biyad, yadan biyadin. Itu termasuk seperti itu. Yadan biyadin itu adalah takobul, serah terima dari tangan ke tangan. Nah itu berarti tadi sampai mana? Wala yajuzu bai'u dhahabi dhahabi walal fiddati kadalik illa mutamasilan naqdan. Berarti syaratnya apa? Jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak itu tidak boleh kecuali kalau mutamasilan. Mutamasilan itu syarat apa? Tamasul dan naqdan. Naqdan itu apa? Hulul wa taqabul. Terus ada lanjutannya lagi wala bai'uma, dan tidak sah, tidak boleh. Lagi itu artinya tidak sah. Bai'uma menjual sesuatu ibta'ah. Ibta'ah itu berarti membeli ya. Jadi ba'a yabi'u dengan wajan ifta'ala.
Jadi ibta'a yabta'u. Artinya apa ibta'a? Membeli. Kalau ba'a yabi'u, menjual. Kalau ibta'a, membeli. Yaitu menjual sesuatu, mabta'ahu, sesuatu yang dia beli, hatta yaqinuhu, sampai dia terima. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu dari yang kita beli sebelum kita terima barangnya dari si penjual. Misalkan Hamdan membeli motor, beli motor ditransaksikan di, misalkan transaksinya di mana nunggu motor? Di Sumedang. Wah cocok nih, udah dibeli, oke udah dibayar di sana. Terus kata yang jualnya nanti diantar ke Cibiru, oke siap, udah cocok enggak guys? Misalkan lewat apa? Online deh, lewat online, jual beli online, udah cocok, udah transaksi, oke nanti diantar ke Cibiru, Hamdan udah transfer uangnya. Tapi Hamdan belum terima motor kan? Belum terima motor, tapi udah diupload di story, wah motor baru, langsung dikomen sama temennya. Kata temannya teh, oh dia lah beli kurang motornya aja. Kayak kan dia Hamdan belinya 10 juta, ketemunya dijual 12 juta. Karena untung dijual sama Hamdan padahal belum diterima, maka itu hukumnya tidak sah. Karena menjual sesuatu yang belum diterima. Jadi Hamdan membeli sesuatu belum dia terima barangnya, maka tidak boleh dijual. Misalkan memesan barang, apalagi itu makanya tadi barang orang lain aja nggak boleh kan? Karena selama benda itu belum diterima, itu masih di tanggungan si bai, tanggungan si penjual. Selanjutnya wala bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak sah menjual daging dengan hewan. Misalkan menjual daging kambing dengan ayam hidup, ayam utuh, maka itu tidak sah. Atau sebaliknya, daging ayam dengan kambing pemadai, tidak sah. Coba madaikeun, mau daging 1 kilo, daging ayam 1 kilo, ayam domba 1 ekor, madaikeun kok, itu tidak sah. Baik hewannya itu hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Misalkan musim kurban, kebanyakan daging sapi, wah orang tukeran tuh jeung boga domba. Ditukarnya dengan domba yang masih hidup, maka itu tidak sah, haram. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan, dan boleh menjual emas dengan perak mutafadilan. Mutafadilan itu apa? Dilebihkan, artinya tidak tamasul. Karena emas dan perak ilatnya sama enggak? Sama. Jenisnya? Sama. Emas dan perak jenisnya? Beda. Berarti kalau beda gitu, sama ilat beda jenis, syaratnya apa? Syaratnya ada dua, yaitu ulul dan takobu. Nakdan itu mutafadilan, tetapi harus nakdan itu ulul takobu. Wa kadzalika, begitu pula tidak boleh al-mat'umatu, makanan. Jadi tidak boleh. Yang mu'mat itu ya harus apa? Harus sesuai dengan 3, kecuali kalau berbeda jenis berarti cuma 2. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi. Tidak, begitu pula makanan tidak boleh. La yajuzu bai'ul jinsi, tidak boleh menjual jenis minha dari makanan bimislihi dengan jenis yang serupa. Illa mutamasilan, kecuali tamasul nakdan, kecuali harus sepadan dan kulul takobu. Jadi kalau jenisnya sama-sama makanan, dan jenisnya sama-sama beras, sama-sama gandum, maka syaratnya harus 3, mutamasilan dan nakdan. Nakdan itu apa? Kulul takobu. Wa yajuzu, dan boleh bai'ul jinsi, menjual satu jenis minha dari makanan bigoirihi, dengan jenis makanan yang lain. Kalau makanannya berbeda, seperti tadi apa, beras dengan gandum, beras dengan cau, dengan pisang, dengan singkong, itu mutafadilan boleh, tetapi harus tetap nakdan. Itu tadi harus ulul takobu. Wala yajuzu bai'ul gharur,
gorori dan tidak boleh bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu jual beli yang menipu, yang tidak jelas. Di situ dijelaskan seperti kabai'i abdin min abdaihi. Di situ abdaihi bukan? Abidihi. Nah, itu dalam restoran itu ada bukan abidihi tapi abidaihi. Jadi menjual satu hamba sahaya dari dua hamba sahaya. Jadi misalnya nih saya jual hamba sahaya, saya punya dua hamba sahaya, saya jual satu. Pokoknya yang mana aja lah, pokoknya di mana kamu dapatnya, pokoknya salah satu dari hamba saya punya, saya jual. Terus kata yang beli, ya saya beli. Dan dia nggak tahu yang saya jual itu yang mana, yang bagus atau yang cacat misalnya, yang bagus kerjanya atau yang kerjanya jelek, maka itu tidak boleh. Jadi misalkan saya menjual mobil, saya punya dua mobil, saya jual mobil satu, sedangkan nggak ditentukan jualnya yang mana, bisa aja mobil jelek, bisa aja mobil saya yang bagus gitu. Maka itu tidak sah. Karena apa? Karena yang goror, ada goror di situ. Atau di situ contoh yang lain, autoirin fil hawa, atau menjual burung yang ada di udara. Kamu jual apa? Saya jual burung nih. Mana burungnya tuh? Di langit tuh gimana tadi? Tangan, maka itu juga termasuk label goror. Wal mutabayi'an bil jari wa